Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Kau berikan kami kesehatan, dan dengan kesehatan ini kami akan beribadah. Kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Kami telah buka hati, kami telah buka pikir, kami telah buka seluruh hidup kami agar benih firman Tuhan tumbuh di dalam hidup kami, berbuah lebat di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang membekali di dalam kehidupan kita. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang perhatian Allah kepada orang-orang percaya. Di antaranya Allahku kan mencukupi perlindungan untuk orang percaya, pemeliharaan untuk orang percaya, dan bahkan segala berkat yang telah disiapkan Allah untuk orang-orang percaya. Dengan satu tujuan, supaya orang percaya hidup penuh sukacita. Jadi kalau kita bandingkan dengan anak orang kaya, bapaknya punya segalanya, bapaknya punya mobil, bapaknya punya villa, bapaknya punya harta yang banyak. Semuanya untuk siapa? Untuk anaknya. Biar apa? Biar anaknya seneng. Sama Allah kita yang ada di surga, kepingin melihat kita ini penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengalaman Daud yang kenyang dengan berbagai macam pengalaman. Daud itu dari seorang gembala diangkat menjadi seorang prajurit, bahkan naik menjadi panglima besar, akhirnya menjadi raja. Dari gembala menjadi raja, pengalamannya segudang. Nah, dan kalau kita mempelajari dengan teliti, banyak pelajaran yang ada di situ. Nah, apa yang diperlukan Daud? Ya, apa yang diperlukan Daud? Kalau masalah kelimpahan berkat jelas, mulai dari gembala sampai dengan raja. Yang diperlukan Daud yaitu sukacita. Bagaimana menikmati hidup sebagai gembala dengan sukacita? Bagaimana sukacita seorang prajurit? Bagaimana sukacita seorang panglima besar? Dan bagaimana sukacita seorang raja? Ini sangat hebat. Nah, tapi suatu saat Daud kehilangan sukacita. Daud kehilangan sukacita, ini yang perlu kita pelajari. Nah, mari kita buka Mazmur 51 ayat 13 dan ayat 14. Mazmur 51 ayat 13 dan ayat 14. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah,
Daud memberi contoh kepada kita. Saat itu Daud mengalami kehilangan sukacita. Betapa susah hatinya. Ya. Jadi Daud tidak kehilangan harta, Daud tidak kehilangan kedudukan, Daud tidak kehilangan harta, Daud tidak kehilangan tahta, Daud tidak kehilangan popularitas. Tetapi saat itu Daud kehilangan sukacita. Apa yang menyebabkan? Nah, apa yang menyebabkan? Supaya kita ngerti bahwa suatu saat mungkin kita mengalami kehilangan sukacita. Lalu kita periksa, apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Nah, yang jelas, sukacita itu hilang kalau kita berada di dalam dosa. Sekecil apapun yang namanya dosa, itu membuat kehilangan sukacita. Satu contoh, saya waktu masih kecil melihat teman-teman merokok. Pengen dong, pengen. Lalu supaya saya dapat rokok bagaimana? Mencuri. Mencuri apa? Rokok milik bapak saya. Berapa tuh harga rokok? Andai kata saya tertangkap basah, andai kata saya diadukan ke polisi, tidak ada hukuman itu. Karena itu hanya sebatang rokok dan milik bapaknya. Tetapi begitu mengambil itu, rasa hati sudah mulai dak-dikduk, dak-dikduk, dak-dikduk. Ketemu bapak itu tidak seperti biasanya sudah. Mengalihkan pandang dan sebagainya. Sukacitanya hilang Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang tidak peka dalam hal ini. Sekecil apapun itu membuat sukacita itu hilang. Rumah tangga. Umum di luaran sana ada will, ada pil. Ya, ada wanita pilihan lain, ada pria pilihan lain. Sekecil apapun lah. Mencuri, memiliki wanita lain, rumah tangga pasti kehilangan sukacita. Di rumah mulai salah tingkah mungkin. Kecil. Tetapi kehilangan sukacita ini merupakan awal kehancuran manusia. Dan banyak hal, ya, banyak hal. Seorang karyawan mencuri waktu, dosa kan? Sukacitanya pasti hilang. Seorang pelajar mencuri jawaban dari temannya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak menjadikan sesuatu yang gede, tapi sukacita ini loh. Padahal fasilitas Allah limpah untuk kita. Kita mau jadi apa? Kita mau kepengen apa? Allah siapkan segalanya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya, supaya orang-orang percaya hidup di dalam sukacita. Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan bersukacitalah kamu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu. Allah kepengen sama seperti seorang ayah, sama seperti keluarga melihat anak-anaknya hidup sukacita, bercengkrama dengan teman, bercengkrama dengan saudaranya. Oh, itu satu kebanggaan, bukan masalah harta. Ya, jadi adik berkelakar dengan kakak, kakak berkelakar dengan adik. Bapak ibu yang bekerja keras itu rasanya kelelahan itu hilang. Melihat anak-anaknya hidup sukacita. Nah,
Maka Daud mengatakan, ya Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Kenapa dibuang? Karena ada dosa. Setelah dosa ini tidak kita selesaikan, Daud mengatakan, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dari dosa yang kecil tadi, terus berkembang dan berkembang, sampai menjadi dosa yang besar. Sampai menjadi kebiasaan berbuat dosa. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menuntun perjalanan hidup kita, itu pergi dari kita. Maka Daud berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan membuat Roh Kudus hilang daripadaku. Daud kepingin tetap berada di hadapan Tuhan. Daud kepingin Roh Allah itu tinggal di dalam hidupnya. Karena dengan Roh Allah itu tinggal di dalam hidupnya ada keselamatan. Keselamatan ini sangat tinggi nilainya dalam hidup. Dan Daud sadar tentang hal itu. Berkat keselamatan ini berkembang dalam hidup. Berkembang menjadi apa? Sukacita dalam Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya memiliki Tuhan Yesus. Memiliki segalanya. Jika saya mengalami kekurangan, jika saya mengalami masalah, jika saya mengalami sakit penyakit, tidak ada yang mengguncangkan iman saya. Karena saya percaya Tuhan memelihara saya. Ada sukacita. Tidak ketakutan. Melainkan sukacita. Dan kalau keselamatan itu ada di dalam hidup kita, keyakinan Allah, keyakinan Yesus ada di dalam hidup kita, ada roh yang rela untuk melayani. Ini perlu kita kembangkan. Roh yang rela untuk melayani. Keadaan ini yang kurang dikembangkan oleh jemaat. Ya, jemaat taunya sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita. Padahal ada tanggung jawab. Roh yang rela untuk melayani. Nah, jadi pelayanan yang dilandasi dengan sukacita ini akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ya, sekali lagi, pelayanan yang dilandasi dengan sukacita dan hanya Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang mampu untuk mengajar kita, mengajak kita untuk menikmati sukacita ini untuk melayani. Sukacita yang berkembang dalam hidup kita. Amsal 15 ayat 13. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, jadi Bapak Ibu, muka yang berseri ini loh yang Tuhan pengen. Jadi bukan masalah macam-macam. Anakku sudah saya cukupi macam-macam. Kalau muka kita berseri-seri, kita tampil dimanapun, orang menerima kita kok. Ya, orang menerima dengan sukacita. Kenapa? Mukanya berseri. Saya pernah punya murid. Wajahnya ini selalu senyum. Heran saya, selalu senyum. Suatu saat dia lupa untuk minta uang saku dari papa mamanya. Wajahnya tetap berseri.
Hanya dia duduk di pinggir, temannya lari-lari, dia duduk di pinggir, tapi mukanya berseri. Saya tertarik. Kenapa kamu tidak lari-lari dengan teman-temanmu? Saya lupa minta uang saku, Pak. Terus rapopo. Minta es sama kantin. Bilang Pak Sakarya gitu ya. Oh, dia lari. Sudah mukanya berseri, dia lari, senengnya luar biasa. Hanya S1 membuat dia lebih sukacita. Saya yang memberi juga seneng, dia yang menerima seneng, teman-temannya pun ikut seneng. Jadi selain sukacita dari keselamatan, maka mari kita belajar untuk melayani. Pelayanan itu bukan paksaan. Ya, pelayanan itu bukan paksaan. Saya seringkali mengingatkan di sekolah minggu. Yo anak-anak, nanti kalau melihat ada bungkus permen di lantai, kamu sebagai pelayan Tuhan loh, ini rumah Tuhan, diambil. Oh, dia rela melayani ngambil bungkus permen. Ada mungkin ngambil sapu karena sesudah sekolah minggu itu kadang-kadang ada anak yang ke dalam sepatunya membawa pasir dan sebagainya. Mereka rela melayani. Sudah tidak perlu diperintah. Mereka rela melayani. Mari jemaat, kita belajar rela melayani. Siapa yang angkat mimbar? Siapa yang menyalakan lampu? Siapa yang... Nah, ini berdasarkan rela melayani. Dan kalau rela melayani itu muncul dalam hidup kita, maka Allah akan mengembalikan roh sukacita dan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Musuhi dosa. Karena dosa membuat sukacita hilang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi firman-Mu kepada kami. Supaya kami waspada. Dosa-dosa kecil yang kadang-kadang masuk di dalam kehidupan kami. Membuat kami takut ketemu Engkau. Membuat Roh Kudus tidak suka di dalam hidup kami. Maka mulai hari ini Tuhan, kami patahkan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa tipu daya iblis. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan biar Roh Allah makin berkembang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita apa artinya hidup kalau tidak sukacita. Nah, bagaimana caranya sukacita? Firman Tuhan sudah mengajar kepada kita. Jadi pulang mari kita praktek. Sehingga setiap hari kita hidup dalam sukacita. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kita masih membawa masker. Nanti di tempat kerumunan-kerumunan kita pakai masker. Supaya tidak tertular atau tidak menularkan virus-virus lain dari orang lain kepada kita atau dari kita kepada orang lain. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal minggu pagi jam 7, itu untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat itu ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang GBIS Palur yang ada di Perumnas.
dimulai jam 6 sore dan kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Siapa di antara Bapak Ibu yang kepingin rumah tangganya ditempati untuk doa bareng-bareng, daftar kepada pengurus. Ini sudah banyak, permatanya sudah cukup gede. Oleh sebab itu yang belum ikut, yuk dekat cabang ya ke cabang, dekat permata ya permata. Kepingin ke cabang ya silakan, kepingin ke permata monggo. Tidak ada perbedaan antara permata dan cabang. Yang penting yuk kita ikut kegiatan. Lalu tiap hari Sabtu ada youth jam 6 sore. Ya, youth revive. Itu dimulai jam 6 sore dengan segudang kreativitasnya. Ya. Masukkan anak Bapak Ibu ke youth. Di situ ada pelajaran untuk berorganisasi. Di situ ada pelajaran untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Tidak rugi. Kirim ke youth. Kami akan kumpulkan mereka, didik mereka untuk mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kau telah pimpin kami juga untuk belajar firman-Mu. Bapa, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden, berkati beliau, berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, agar Bapak Jokowi dapat menaikkan tugas dengan baik hari ini. Engkau akan pimpin berkati tiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, pemimpin negara yang lain, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati ya Tuhan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan kedamaian dalam negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau telah memberi pelajaran kepada kami supaya kami waspada terhadap dosa. Dan biarlah pelajaran ini menjadi benih dalam hidup kami. Sehingga kami tumbuh, berkembang, mengalahkan berbagai macam dosa yang menyelinap dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan berpisah. Namun kami masih ingat saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito, Ibu Mintarsih, Ibu Arin, Bapak Ishak, Bapak Petrus Sutresno, Pak Min. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Membutuhkan jamaah-Mu. Jamah Tuhan. Agar mereka Kau sembuhkan. Sehingga mereka dapat beraktivitas bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Gito, Lili, Ibu Bambang, Pak Yusuf, dan juga Wagini yang telah Kau sembuhkan. Mereka makin kuat, Kau pulihkan untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Roh-Mu Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Tuhan berikan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani.
terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.